Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Asep Asbardin, mahasiswa Magister Nasional Fakultas Islam Sukabumi. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi kuliah filsafat Islamisasi sains. Islamisasi sains ilmu. Sumber ilmu itu semuanya itu dari mana? Dari Allah. Allah adalah sumber ilmu. Ilmu pengetahuan semuanya berasal dari Allah. Dan betapa Allah menciptakan Adam sehingga manusia bisa menaklukkan daripada rata kedaulatan masa akan datang. Manusia cenderung berpikir karena ada akal pikiran, sedangkan hewan punya naluri insting. Manusia adalah makhluk yang berakal. Manusia tidak dapat menyerahkan pengemudiannya, kelakuannya pada perangkat instinktualnya, karena perangkat itu tidak spesifik, terbukti dan bagaimana saat lemah. Umumnya pemikir menyepakati akal adalah khas milik manusia. Al-insanu hayawanun nabiyun, manusia adalah makhluk yang baik. Sedangkan hewan adalah sebaliknya, tidak berakal tapi dia berintegrasi. Kenapa Allah memuliakan akal pikiran sebagai tingkat tinggi di kehidupan ini? Al-Quran surat Al-Isra 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas sebagian makhluk yang telah kami ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dikupas. Allah itu mempunyai makhluk-makhluk ciptaannya selain manusia, yaitu ada malaikat, ada setan. Manusia itu salah satu calon khalifah di muka bumi. Dan sekarang khalifah itu sudah terbukti dengan munculnya peradaban Islam, peradaban Islam modern yang ilmu pengetahuannya sampai sekarang sudah kita dan kita rasakan. Nabi dan Rasul ada khalifah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tindakan untuk sebagai membawa pencerahan, membawa kebaikan, kebenaran, membawa petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Nah, para nabi itu ilmu-ilmu yang disampaikan itu yaitu berupa wahyu yang melalui beragam malaikat itu. Dan salihin, ilmuwan, ulama, dia menebarkan ilham. Ilham itu cenderung pada tafakur, memikirkan, mengerti, minta adaburi,
berpikir dunia tahlil. Kemudian seperti kita manusia biasa, awam, intuisi, sikap atau secara tidak sengaja. Dalam sejarah peradaban, tentunya sebelum kita mengkorek sejarah peradaban, ada yang namanya prasejarah. Prasejarah itu bentuknya bagaimana? Pada masa prasejarah, orang mengikuti secara nalurinya dan berusaha memanfaatkan hasil sumber daya alam dan berbagai potensinya. Kemudian secara bertahap bisa mencapai pengetahuan rasional bersamaan dengan berjalannya waktu meskipun sangat rendah, di mana sebagian di antaranya hanya memiliki pengalaman lapangan membedakan antara berbagai eksistensi dan berupaya menguasai kekayaan alam serta memanfaatkan demi mencukupi kebutuhan dan memenuhi kepentingannya. Dari bukti prasejarah ini banyak sekali ditemukan berupa kapal, bercocok tanam, senjata buat berburu, ada yang dari sejenis hewan, ada perunggu dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan sejarah? Sejarah, mereka telah memiliki beberapa pengetahuan dan persepsi tentang berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan. Jadi kalau sejarah itu sudah bisa membaca dan menulis, sudah bisa pantau pergerakan sekitar masyarakat di sekitarnya, bisa dicatat berupa batu-batu tulis ditemukannya nah itu sejarah. Sejarah bukan cikal bakalnya dari peradaban. Mereka pun mulai membangun berbagai peradaban yang beragam, memahami arti penting peradaban tersebut di muka bumi, dan merasakan pentingnya membukukan pemikiran dan pengetahuannya karena khawatir hilang. Sejarah pun mulai mencatat sebagai keberhasilan dan kesuksesan manusia, dan dengan peradabannya itu manusia dapat bermigrasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain dan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Ini menurut Profesor Dr. Ahmad Fuad Pasha 2015. Ya tentunya kalau sejarah, karena dia telah memilih daerah yang subur, biasanya pinggiran sungai, ada petaninya, cocok tanah. Karena dia kurang merasa puas, akhirnya dia memilih lagi dataran yang lebih tinggi lagi, yang ingin lebih luas lagi bercocok tanamnya, dan migrasi lagi ke satu bangsa ke bangsa lain. Dalam masa ini masyarakatnya sudah mengenal ilmu politik, ilmu sosial, ekonomi, budaya, filsafat, dan ekonomi tentunya, dan lain-lain. Sekarang mengenai Islam, agama yang suci. Allah menciptakan manusia, jin buat beribadah, buat mengabdi. Dia diberi keluhuran, kemuliaan, derajatnya dibanding yang lain, yaitu
berupa akal pikiran. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Nabi yang paling berhasil di antara para Nabi yang lainnya. Dia membawa suatu pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, dibawa oleh malaikat Jibril. Dengan pertama-tama dia dikenalkan dengan membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah surat pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Maidah ayat 15 dan 16 yang terjemahnya yang bunyinya kira-kira begini: hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada dirinya yang maha mulia bahwa dia telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa hidayah dan agama yang hak kepada seluruh penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang Ajam, baik yang ummi maupun yang pandai baca tulis. Dia mengutusnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Al-Maidah ayat 15 dan 16. Jadi jelas peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW, peradaban yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluluskan dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari tidak bisa membaca dan menulis, bisa membaca dan menulis, dan orang-orang sampai sekarang dari hasil peradaban ini, alhamdulillah sudah banyak pandai tentang berbagai macam disiplin yang awalnya dari peradaban Islam. Nanti kita bahas dalam berikutnya. Islam, sains dan global. Islam itu adalah agama yang suci, agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat sains tentang Al-Quran itu mengatakan bahwa studi Al-Quran dan hadis sangat fundamental. Sains sangat berperan mengenal Tuhan dan menstabilkan serta mengembangkan masyarakat Islam. Sedangkan global adalah proses penyeluruhan kejagatan yang menempatkan berbagai fenomena ke alam semestaan sebagai objek yang kecil di mata setiap manusia. Karena seluruh fenomena tersebut tidak ada batas dan sekat untuk disaksikan manusia dalam batas dan ruang maupun waktu yang menyangkanya. Demikian Islam mengupas segala hal-hal di dunia ini yang fenomena, gejala-gejala alam
adanya hujan, angin, siang dan malam dan sebagainya. Itu bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan manusia sudah menjadi kodrat memperoleh penemuannya itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan dengan menggunakan penelitian tentunya secara eksperimen yang terus berulang. Secara eksperimen kemudian manusia mendapat pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidupnya dengan menggunakan akal pikirannya. Banyak sekali para ilmuwan dulu berulang-ulang mencoba lagi sampai ada yang 30 tahun seorang ilmuwan Islam itu mencari walaupun hasilnya tidak begitu memuaskan. Ada lagi Imam Bukhari, dia mencari hadis, menyusun hadis itu bertahun-tahun pula sampai dia bisa menyusun hadis, dan banyak lagi para ilmuwan. Al-Quran mengeluarkan berbagai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, bukan mengeluarkan suatu teori ilmu pengetahuan yang kemudian akan memunculkan relativitas pemikiran dan hasilnya akan menjadi nisbah. Jadi akhirnya itu kembali pada Al-Quran kalau dalam pengetahuan, karena Al-Quran itu bukan teori tapi prinsip-prinsip ilmu. Seperti contohnya yang lagi rame-ramenya, lagi viral, seorang bangsa Amerika kalau tidak salah, dia menemukan dengan penemuan teknologi yang begitu canggih tentang janin yang ada di kandungan. Ternyata Al-Quran itu sudah lebih dulu adanya penggumpalan, ada yang masuk dari yang paling halus dari sperma itu yang menjadi yang membentuk calon bayi itu. Nah, dalam Al-Quran itu sudah ada ilmu pengetahuan baru sekian ribu tahun itu baru ditemukan secara teoritis. Sistem tata surya ada hipotesis Laplace yang beberapa pendapatnya kemudian disangkal oleh ilmuwan-ilmuwan tertentu sebagai hasil penelitian yang lebih jauh. Para ilmuwan di dunia sependapat tentang proses pembentukan tata surya bahwa semua planet-planet terbentuk dalam suatu massa gas sodium. Pada mulanya langit dan bumi bersatu padu sebagai suatu entitas tunggal yang kemudian saling berpisah. Di dalam Al-Quran itu sudah ada, itu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang bunyinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ini satu kasus yang fenomena dari gejala-gejala alam yang secara prinsip bahwa
langit dan bumi bersatu, kemudian dipisahkan, kemudian menjadi gugusan 5 sakti. Nah, ini tanda bukti kekuasaan Allah bahwa Islam itu lebih dulu dalam pencerahan keilmuan itu dibanding yang lainnya. Al-Quran, setiap orang harus menuntut ilmu, membacanya juga dapat pahala. Di dalamnya ada rupa kandungan isi Al-Quran tentang pepatah, tentang sejarah-sejarah yang terdahulu para nabi, dan juga gejala-gejala alam, proses-proses adanya siang dan malam, terus asalnya bumi itu bersatu, terus proses bayi dalam kandungan, segala macam. Islam yang suci telah pertama adalah mengagungkan ilmu pengetahuan, kemudian memuliakan para ulama, menegaskan pembebasan manusia dan pemikirannya dari berbagai belahan, menggali potensi yang talenta yang dimiliki, menggunakan pemikiran dan pengetahuannya itu untuk mempelajari berbagai fenomena alam dan mengungkap rahasia-rahasianya serta hukum-hukumnya. Al-Quran tidak mengajukan sebuah teori ilmiah tertentu yang memperlihatkan satu bukti fenomena alam dan kehidupan tertentu, kecuali cukup dengan memberikan isyarat yang indah dengan menyuruhkan kepada manusia untuk mengamati faktor-faktor pendorong di balik terjadinya fenomena-fenomena ini, mencari tahu tentang persamaan dan perbedaannya, dan kemudian menyimpulkan dari semua itu tentang kekuasaan Sang Maha Pencipta dengan segala keagungannya. Peradaban Islam begitu luas dan maju setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan adanya Al-Quran itu. Hikmah yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Islam melebar perkembangannya dari mulai dataran Asia, Eropa, Afrika, seluruh dunia, hampir sepertiga dunia telah dimasuki oleh Islam pada zaman dulu. Pertama setelah Khalifah, setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian Khalifah Rasyidin, kemudian para penggantinya, kemudian ada dinasti Umayyah. Di dinasti Umayyah ini banyak sekali hasil-hasil dari peradaban yang mulai tumbuh. Karena di sini mulai melebar ke Eropa, Asia, Eropa. Kemudian disinilah ada penterjemahan bahasa-bahasa dari bahasa Latin, Yunani kuno, Romawi, kemudian diterjemahkan. Bahkan pada zaman itu ada perpustakaan terbesar, karena orang-orang Eropa pun banyak yang berdatangan di sana dan mempelajari, karena di sana sumber dari peradaban. Karena
adanya penterjemahan ke dalam bahasa Arab. Dinasti Umayyah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama dan bahasa yang dikenal dengan al-ulum an-naqliyah, ilmu nakli, untuk membedakannya dengan ilmu logika yang menjadi fokus perhatian dan aktivitas. Ada lagi dinasti Abbasiyah. Setelah urusan pemerintahan stabil, peperangan dan berbagai penaklukan berkurang, harta kekayaan melimpah, aktivitas perdagangan ramai, banyak pelajar yang menuntut ilmu, dan mulai terjadi interaksi kebudayaan dengan bangsa-bangsa yang memiliki peradaban klasik. Penerjemahan dan penulisan gerakan ilmiah bermasa Islam dengan mentransformasi ilmu-ilmu pengetahuan bangsa-bangsa terdahulu. Karena itu para ilmuwan bersemangat dalam menerjemahkan karangan bangsa Yunani, Suryani, Egypt, Persia, India, dan lainnya. Pada masa itu, seorang peneliti hingga berhasil dihargai oleh rajanya itu berbentuk emas. Jadi berapa kilo dia menghabiskan kertas-kertas buat penelitian, kemudian kertasnya itu ditimbang dan diganti dengan emas, bahkan diberi hadiah lagi dengan sapi. Nah, makanya para ilmuwan dulu zaman keemasan di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu cukup bagus karena ada prestasi dari seorang raja. Pada dinasti Abbasiyah, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab ilmiah dalam proses penerjemahan bertumpu pada kompetensi penerjemah dalam memahami dan menguasai penerjemahan dari bahasa Arab dan profesionalitas mereka memahami bahasa-bahasa asing yang mereka terjemahkan. Di antara mereka yang populer dalam penerjemahan ini ada namanya keluarga Masir Jawai yang beragam Yahudi, keluarga Botik Ticua, keluarga Hunain bin Ishaq yang beragama Kristen, keluarga Sabit bin Qurah yang beragama As-Sabi'ah, kaum Sabah. Di sini tidak ada orang Islam, Kristen, semua yang pintar bahasa Arab itu boleh ikut untuk menerjemahkan. Nah, di antaranya keluarga itu yang paling banyak. Kemudian ada juga buku klasik yang diterjemahkan oleh Arab Muslim. Nah, ini orang Arab Muslim yang menerjemahkan buku-buku klasik, buku yang kuno yang dari zaman Romawi dan sebelumnya dan Yunani. Pertama adalah Usul Al-Handasah, kemudian karya Euclides, kemudian Al-Majaz, Alkitab Al-Majisti yang berarti buku besar, kemudian karya Ptolemus. Nah, Ptolemus juga diterjemah, Al-Sindu Quanta atau Al-Sinhin dari India, karya Galinus dan Abu Cira dalam bidang kedokteran dan anatomi, manuskrip Aristoteles dalam bidang filsafat dan metafisika. As-Sabi'ah adalah kebenaran yang dinisbatkan kepada Sabi bin Sis bin Adam.
lihat Al-Misbah Al-Munir Al-Iqi. Jadi buku-buku klasik kuno sampai ke Nabisis, ke Adam rujukannya ada Asad. Dinasti Umayyah di Andalusia, gerakan ilmiah pun berubah dari yang sifatnya penerjemahan dan pemahaman atau pendalaman terhadap ilmu-ilmu pengetahuan klasik menjadi penulisan ilmiah. Nah, di sini di zaman dinasti Umayyah ini bukan lagi penerjemahan bahasa, tetapi masyarakat itu dituntut untuk menuliskan hasil penelitian penemuan yang bersifat manusia. Pengetahuan klasik menjadi penulisan ilmiah inovasi melakukan berbagai penelitian dan uji coba menganalisa hasil-hasil dan hukum-hukum atau rumusan-rumusan yang berdasarkan metode eksperimen ilmiah yang menjadikan ilmu dan teknologi modern dan kontemporer berhutang budi kepada. Jadi Eropa juga berhutang budi pada dinasti Umayyah di Andalusia karena saking banyaknya ilmu-ilmu waktu itu ditemukan. Ada dari matematika, fisika, kedokteran, arsitek, biologi, geografi, geologi, segala jenis ilmu. Pada zaman keemasan Islam dinasti Umayyah lebih dulu diperkenalkan, bahkan sampai sekarang rujukannya itu sampai sekarang masih dipakai banyak sekali. Pada masa ini para dokter bisa mendapatkan buku terjemahan yang menjadi referensi mereka. Para sastrawan dan pakar bahasa mendapatkan kamus-kamus yang mereka butuhkan, dan para ulama dan ahli fikih mendapat mazhab-mazhab dan biografi mereka. Dari sini peradaban Islam dan orang-orang Islam pun, orang-orang arsitek, dokterat, teknokrat, semua dari Eropa itu kedatangan karena di sana itu banyak sekali rujukan-rujukan ilmu sebagai referensi keilmuan dia. Bahkan ada sarjana pada zaman masa itu. Klasifikasi ilmiah dan klasifikasi lain yang berkaitan dengan periode seperti Adurar, Al-Kamina fi A'yan, Al-Mi'ah As-Samina, Adaw Alami fi A'yan, Al-Kan At-Tasi, kemudian Al-Kawakib Asyairah fi Tarajum Amma, Al-Mi'ah Al-Ashirah, Ulasa Al-Atsar fi Tarajum Ulama, Al-Akan Al-Hadiyah Asyar, Salaf Adural fi A'yan, Al-Kan Atsani Asyar, dan beberapa karya tulis. Dan klasifikasi ilmiah ini banyak sekali pada masa dinasti Umayyah dapat dijadikan rujukan peradaban masa lalu. Bahkan orang Eropa pun banyak sekali yang belajar di dinasti Umayyah ini. Artikel ilmiah para ilmuwan dalam susunan buku Islam adalah Al-Hamdi karya Abu Bakar Araz, kemudian Al-Kanun karya Ibnu Sina Asyar, Tasya Al-Kanun karya Ibnu Al-Nafis,
Aziz As-Sabi karya Al-Batani, terus Al-Hami sifat Astad Anabat karya Al-Ibsi, Al-Muqabalah karya Al-Khwarizmi, Al-Kanun Al-Mas'udi karya Al-Bairuni, Al-Iqadah wal Al-Ittiba karya Al-Baghdadi, kitab An-Nabat karya Dinwari. Kemudian aktivitas klasifikasi bersama, transliterasi dan penulisan setelah masa itu, maka merupakan fondasi utama pembangunan teori ilmu keislaman, di mana dengan teori tersebut para ilmuwan dan filosof dalam peradaban Islam melakukan berbagai studi dan penelitian yang benar demi mendapatkan pengetahuan baru yang sesuai dengan metode ilmiah yang benar hingga menghasilkan hukum-hukum dan rumusan yang benar dan dipercaya dengan mempertimbangkan realita ilmu pengetahuan yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Ada 3 serangkai dalam penulisan. Pertama adalah transliterasi, terjemahan, kemudian penulisan dan klasifikasi ilmu pengetahuan. Ada yang matematika, biologi, fisika, geografi, antar-bangsa iman. Klasifikasi itu menjadi salah satu sisi penting teori ilmu pengetahuan umat Islam secara umum. Ketiganya merupakan piranti utama kerjasama yang saling membangun antar peradaban. Jadi ketiganya itu adalah salah satu alat, karena di sanalah bahasa-bahasa itu ditampung dan di sanalah segala sumber ilmu pun berada. Peradaban Islam itu tidak memusnahkan ilmu pengetahuan, tetapi digali lagi, diterjemahkan lagi, tidak dihilangkan. Sehingga menghasilkan peradaban yang begitu maju pada waktu itu. Peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata al-hadarah, al-Islam ya. Kata al-hadirah itu kadang-kadang juga digunakan untuk makna ibu kota sebuah negeri, sedangkan kata al-hadarah kata yang bermakna peradaban, bermakna tinggal atau hidup di kota. Peradaban menurut Ibnu Khaldun adalah corak kehidupan menetap yang berbeda dengan kehidupan kaum pedalaman atau nomaden berpindah-pindah. Dari corak kehidupan ini terbentuklah pedesaan dan perkotaan. Kian lama terbentuklah model-model cara hidup, pekerjaan, hidup bermasyarakat, ilmu pengetahuan, industri, administrasi, bidang kehidupan, dan sistem pemerintahan. Ia juga memberikan definisi bahwa peradaban adalah puncak pembangunan. Dua kata singkat yang bisa dikatakan sebagai definisi peradaban yang paling singkat dan jelas. Ini dikutip dari terjemahan Sentral. Ibnu Khaldun mengemukakan pula dalam peradaban
art peradaban itu adalah proses alami atau proses alih generasi yang terjadi secara alami dalam kehidupan komunitas masyarakat yang beragam. Demikian pula dengan masyarakat nomaden, namun jauh berada di awal. Kehidupan nomaden adalah awal mula peradaban, dan peradaban adalah puncak dari kehidupan nomaden. Karena merasa tidak puas dari kehidupan yang dekat sungai, pindah lagi ke dataran yang datar sekali, kemudian puncaknya dari kehidupan nomaden adalah peradaban. Kebudayaan dan peradaban ada juga yang mengartikan sama, tapi ada juga yang kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologi lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, maka peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Menurut Kunchoningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Pertama, wujud ideal yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain-lain. Kemudian kedua, wujud kelakuan yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud benda yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Dari ketiga ini, Kunchoningrat adalah salah satu wujud dari kebudayaan. Sumbangan Islam terhadap kebudayaan, atau istilahnya Islamisasi sains, ini sampai sekarang, sampai kita sudah berabad-abad, kita sudah menikmati apa itu matematika, biologi, geografi, fisika. Nah, itu semua temuan-temuan yang di zaman dulu pada waktu peradaban Islam setelah disempurnakan dari Yunani dan Romawi, yang kemudian digali lagi, disempurnakan lagi, dan menjadi salah satu rujukan ilmu-ilmu dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang. Peradaban definisinya adalah peradaban yang dimaksud di sini yakni Islam, peradaban Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan cepat mengembangkan dunia, membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Nah, ini peradaban Islam itu sudah terbukti bahwa kita sudah mengenal ajaran Islam, kita punya pedoman hidup Al-Quran dan falsafah hidup banyak yang para ahli filsafat dari kalangan Islam, dan matematika, geografi, sampai dari hasil peradaban setelah
lahirnya Islam dari yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Islam mempunyai makna kemanusiaan yang tinggi. Cita-cita dan semangat Islam adalah peneguhan kemanusiaan, memperteguh kesetiaan manusia terhadap tugas dan kewajibannya sebagai wakil Allah di muka bumi. Menurut AARG bahwa Islam sesungguhnya lebih dari sekedar agama, ia adalah peradaban yang sempurna. Karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Kebudayaan yang ditimbulkan dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Kalau dikutip dari referensi cerita. Demikian paparan kami sebagai persyaratan mata kuliah filsafat yang direkomendasikan ke dalam buku. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.